Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bina Salma, NPM 1006061191127, Siska Setiawati, NPM 1006011191128 dari kelas D, ingin membahas pengaruh luas lahan dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Saya Gina Salma ingin menjelaskan tentang latar belakang. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Akan tetapi, produksi kacang hijau nasional masih tergolong rendah, yaitu 0,7 ton per hektar. Rendahnya hasil kacang hijau di tingkat petani antara lain disebabkan oleh teknik budidaya yang kurang optimal. Salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil tanaman persatuan luas adalah meningkatkan populasi tanaman dengan cara memperluas lahan panen. Secara umum, semakin luas lahan yang ditanami, maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Selain pengaturan luas lahan, penggunaan pupuk untuk menambahkan unsur hara bagi tanaman juga sangat penting. Salah satu pupuk anorganik yang diberikan adalah pupuk NPK. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh luas lahan terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Apakah ada pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Apakah ada interaksi antara luas lahan dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh luas lahan terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, untuk mengetahui apakah ada pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan untuk mengetahui apakah ada interaksi antara luas lahan dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian. Untuk kontribusi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pengaruh luas lahan dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Kontribusi untuk pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Peneliti mengambil salah satu contoh penelitian tentang perkecambaran kacang hijau, yaitu penelitian oleh Chut Salmia dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Jarak Tanam dan Dosis Pupuk NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau. Hasil dalam penelitian tersebut adalah terdapat interaksi yang tidak nyata antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK terhadap semua pengubah pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau. Terus penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan. Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Manfaatnya untuk membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika yang memiliki kandungan protein dan sumber mineral penting, yang diantaranya adalah kalsium dan fosfor. Sedangkan kandungan lemaknya merupakan asam lemak gunung. Metode analisis dan rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok faktorial yang terdiri atas 2 faktor, yaitu luas lahan dan dosis pupuk NPK dengan 3 ulangan. Dengan demikian, terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, maka didapat 27 unit perlakuan. Faktor luas lahan yang terdiri atas 3 faktor, yaitu L1 25 kali 10, L2 25 kali 15, dan L3 25 kali 20 dalam satuan cm. Faktor dosis pupuk NPK yang terdiri atas 3 faktor, yaitu N1 25 gram per plot, N2 30 gram per plot, N3 35 gram per plot. Sedangkan untuk kelompok dalam penelitian ini berupa operator yang terdiri dari 3 taraf, yaitu anggota ke-1 bertempat di Astana Anyar, Bandung, anggota kedua bertempat di Cilegon, Banten, dan anggota ketiga bertempat di Lembang, Bandung. Berikut merupakan susunan kombinasi perlakuan antara luas lahan dan dosis pupuk NPK yang dapat dilihat pada tabel 2.1, dan model yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil pengacakan menggunakan Excel, yaitu sebagai berikut. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan mulai tanggal 24 April sampai 1 Mei 2021 di tempat masing-masing peneliti. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang hijau,
Tanah dan pupuk NPK sebanyak 500 gram, sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, mangkuk, meteran, dan alat-alat tulis. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu masalah yang hendak dipecahkan dan dalam prosedur kerjanya berpegang pada prinsip metode ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu tinggi tanaman yang diukur menggunakan penggaris dengan mengukur tingginya dari pangkal batang sampai titik tumbuh tertinggi. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan pada hari ke-7 setelah penanaman. Di sini saya Siska Setiawati akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada langkah pengerjaan dan dokumentasi. Langkah pengerjaan dimulai dari pengolahan lahan dengan cara membersihkan lahan dan dibuat bedengan sebanyak 9 plot. Yang kedua, pemupukan dilakukan 1 hari sebelum tanam, dengan cara ditabur sesuai perlakuan. Yang ketiga, perendaman dilakukan 1 hari sebelum penanaman di mangkuk yang berisi air. Yang keempat, penanaman dengan cara membuat lubang tanam dan ditanam 5 benih per lubang. Yang kelima, penyiraman dilakukan 1 hari sekali pada sore hari. Dan yang terakhir, panen dilakukan dengan cara dipetik. Tabel tinggi tanaman kacang hijau pada luas lahan yang sudah ditentukan dan dosis pupuk NPK pada hari ke-7 setelah tanam dapat dilihat pada tabel berikut. Ada operator 1, operator 2, dan operator 3. Selanjutnya ada hasil analisis deskriptif. Yang pertama ada class level information. Dari hasil output yang sudah dianalisa tersebut, terdapat operator yang mempunyai 2 faktor, yaitu faktor luas lahan dan faktor dosis pupuk. Operator mempunyai 3 taraf perlakuan, yaitu A1, A2, dan A3. Faktor luas lahan dengan 3 taraf perlakuan, yaitu B1, B2, dan B3. Dan yang terakhir ada faktor dosis pupuk dengan 3 taraf perlakuan, yaitu C1, C2, dan C3. Selanjutnya ada number of observation. Dari hasil output tersebut diketahui bahwa dalam analisis ini terdapat 27 unit percobaan. Dan selanjutnya ada nilai R-square. Dari hasil output tersebut didapat bahwa nilai R-square sebesar 0,963698, artinya 96,3698% hasil proses pertumbuhan kacang hijau dapat dijelaskan oleh luas lahan dan dosis pupuk NPK. Sedangkan sisanya 3,6302% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya. Lalu, koefisien keragaman sebesar 3,56439, lalu root MSS sebesar 0,442935, dan rentang min sebesar 12,31593. Selanjutnya ada hasil pengujian ANOVA. Hipotesis untuk pengujian mengenai kesamaan efek perlakuan faktor luas lahan, H0-nya, luas lahan tidak mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. H1-nya, luas lahan mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Untuk pengujian mengenai kesamaan efek perlakuan faktor dosis pupuk, H0-nya dosis pupuk tidak mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau, sedangkan H1-nya dosis pupuk mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Dan untuk pengujian interaksi faktor luas lahan dan dosis pupuk, H0-nya tidak ada pengaruh interaksi antara luas lahan dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan H1-nya ada pengaruh interaksi antara luas lahan dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau. Taraf nyatanya, alfa sebesar 5% atau 0,05. Statistik ujinya berdasarkan hasil output SAS di bawah. Dapat dilihat bahwa p-value untuk luas lahan sebesar 0,0001, untuk dosis pupuk sebesar 0,0001, dan untuk luas lahan dan dosis pupuk sebesar 0,0001. Selanjutnya ada kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Dengan demikian didapat hasil untuk luas lahan, p-value sebesar 0,0001 kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Untuk dosis pupuk, p-value sebesar 0,0001 untuk kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan untuk luas lahan dan dosis pupuk, p-value sebesar 0,001 kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan kesimpulannya, setelah melakukan analisis menggunakan taraf nyata sebesar 5%, maka didapat kesimpulan yang pertama, luas lahan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Yang kedua, dosis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Dan yang terakhir, ada interaksi antara luas lahan dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, luas lahan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, karena luas lahan yang semakin besar dapat berpengaruh lebih cepat tumbuh pada tanaman kacang hijau. Yang kedua, dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau karena dosis pupuk NPK yang semakin banyak dapat berpengaruh lebih cepat tumbuh pada tanaman kacang hijau. Dan yang terakhir, ada interaksi antara luas lahan dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.